Halo terus me people, saya Fafri Konirisiara Devi. Pada video pembelajar kali ini saya akan membahas dari buku Eka Prasetya Wahyuningsi, yaitu Unlimited Unproductivity. Menurut terus me people, definisi produktif itu apa ya? Oke, mari kita bahas. Jadi, produktif adalah kegiatan yang menimbulkan atau meningkatkan nilai kegunaan. Kemudian, definisi pribadi yang produktif itu seperti apa ya? Jadi, pribadi yang produktif adalah individu yang menghasilkan kontribusi bermanfaat bagi lingkungannya. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran dan masukan. Produktivitas merupakan ukuran efisiensi produktif, yakni suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Dalam hal ini, masukan dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam satuan fisik, bentuk, dan nilai. Menurut Rusli Sharif pada tahun 1991 berpendapat bahwa produktivitas mencakup dua konsep dasar, yaitu daya guna dan hasil guna. Daya guna menggambarkan tingkat sumber daya manusia, dana, dan alam yang diperlukan untuk mengusahakan hasil tertentu. Sedangkan hasil guna menggambarkan akibat dan kualitas dari hasil yang diusahakan. Sehingga produktif adalah hubungan perbandingan antara output dengan input yang digunakan. Dengan demikian, produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan efisiensi. Produktif pada dasarnya merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari ini dikerjakan untuk kebaikan hari esok. Ini dikutip dari DPNI Sodomo tahun 1991. Pengertian lain dari produktif adalah suatu konsep universal yang menciptakan lebih banyak barang dan jasa bagi kebutuhan manusia. Dengan menggunakan sumber daya yang serba terbatas untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal, hal ini perlu dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan semua usaha, kecakapan, keahlian, modal, teknologi, manajemen, informasi, dan sumber-sumber daya lain secara terpadu untuk melakukan perbaikan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat rendahnya produktivitas kerja. Sudirman pada tahun 1986 telah memerinci faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja secara umum, yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan kekuatan atau motor pendorong kegiatan seseorang ke arah tujuan tertentu dan melibatkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya. Kemudian, yang kedua yaitu kedisiplinan. Disiplin merupakan sikap mental yang tercermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok, atau masyarakat. Hal tersebut berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma, dan kaidah yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu etos kerja. Etos kerja merupakan salah satu faktor penentu produktivitas.
Karena hal ini merupakan pandangan untuk menilai sejauh mana kita melakukan suatu pekerjaan dan terus berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Yang keempat yaitu keterampilan. Faktor keterampilan, baik keterampilan teknis maupun manajerial, sangat menentukan tingkat pencapaiannya. Dengan demikian, setiap individu selalu dituntut untuk terampil dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam perubahan teknologi mutakhir. Dan yang terakhir yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan harus selalu dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Karena setiap penggunaan teknologi hanya akan dapat kita kuasai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang handal. Berikut merupakan kesibukan yang tidak produktif. Yang pertama, merasa matang dan mantap dengan visi misinya. Akan tetapi bingung menentukan langkah-langkah yang harus diambil. Jadi, orang yang cenderung pelin-pelan disebabkan karena mempunyai banyak rencana. Namun mereka tidak tahu harus mewujudkannya dengan cara bagaimana. Karena mereka selalu berpikir pada hasil yang akan didapat tanpa sebuah proses dan hanya dipikirkan tidak akan membuahkan hasil. Kemudian yang kedua yaitu orang yang produktif cenderung mendahulukan kemampuan daripada kemauan. Jadi setiap orang berhak untuk mempunyai kemauan. Tetapi sebaik-baiknya kemauan dapat terukur. Jangan sampai ketika kemauan besar dan kemampuannya hanya terbatas, sehingga akan membuat hanya sekedar mimpi dan rencana ke depannya saja. Yang ketiga, menunda pekerjaan. Salah satu pengaruh kegagalan adalah sikap orang yang suka menunda pekerjaan. Sikap menunda membuat kita tidak profesional. Untuk itu, sebaiknya selesaikan pekerjaan di awal waktu agar kita bisa lebih senggang mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan di esok harinya. Hal ini terbukti efektif untuk mengurangi beban pekerjaan dan kesibukan yang selalu kita keluhkan. Kemudian yang terakhir, terburu-buru pada hasil tidak mengutamakan sebuah proses. Jadi dalam sebuah proses kita tidak sekedar mendapatkan pelajaran yang berharga, tetapi justru disinilah kita menunjukkan kemampuan terbaik yang akan kita punya. Kita juga dapat mengontrol segalanya saat semuanya masih dalam proses.